Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang soleh-solehah, ketemu kembali dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam pada kesempatan ini sampai pada bab ketiga, keadaan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Pra-Islam berarti zaman apa? Zaman jahiliyah. Agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan. Masyarakat Arab sebelum Islam disebut zaman apa ya? Zaman jahiliyah. Atau artinya zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Bangsa Arab dahulu mengikuti agama yang dibawa Nabi Ismail, yaitu agama Tauhid, agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Sampai ajaran Tauhid memerintahkan manusia agar hanya menyembah Allah. Namun setelah waktu berlalu, mereka meninggalkan agama yang dicintainya. Pada mereka beribadah. Sehingga sampai datangnya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai mempunyai semangat besar terhadap agama sehingga ia dicintai oleh manusia. Ia pergi ke Syam dan sekembalinya dari Syam ia membawa berhala. Jadi yang pertama kali memperkenalkan penyembahan terhadap berhala bagi masyarakat Arab di Makkah adalah Amru bin Luhai. Amru bin Luhai itu semangatnya sangat tinggi dan dari Syam membawa berhala Hubal. Di setiap tempat di Hijaz ditempatkan berhala. Berhala Hubal ditempatkan di tengah-tengah Ka'bah. Berhala Manat di Mashlal. Berhala Lata di Taif. Berhala Uzza ditaruh di Wadi Nakhlah. Bahkan di sekeliling Ka'bah terdapat kurang lebih 360 berhala. Orang Arab jahiliyah percaya kepada sesuatu, menyembah adanya patung, ada berhala, dan percaya kepada yang adanya ada Bahirah, ada Saibah, ada Wasilah, ada Hams. Kepercayaan terhadap sesuatu, ada Bahirah. Bahirah yaitu onta betina yang lahir dari Saibah yang dibelah telinganya, dibiarkan bersama induknya, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, tidak boleh diminum air susunya kecuali tamu. Diperlakukan persis seperti induknya. Ada lagi Saibah, yaitu onta betina yang sudah melahirkan 10 anak, semuanya betina, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, tidak boleh diambil air susunya kecuali tamu. Ada lagi Wasilah. Ada Wasilah yaitu domba betina yang melahirkan kembar 5 kali berturut-turut, semuanya betina.
ada Ham. Ham itu onta jantan yang berhasil membuahi onta betina 10 kali berturut-turut. Juga percaya yang namanya azlam. Azlam itu anak panah, ya. Azlam itu anak panah yang belum pakai bulu. Jadi orang Arab juga mengundi nasib dengan azlam. Nasibnya diundi. Anak panah tersebut tertulis kata ya dan tidak. Undian ini dipakai untuk menentukan perbuatan yang hendak dilakukan. Seperti kalau mau bepergian, mereka mengundi nasibnya, mengundi arah dengan memakai azlam, dengan memakai anak panah itu. Undian ini dipakai untuk menentukan nasab seseorang juga dengan cara mendatangi Hubal. Jadi mereka mendatangi Hubal. Hubal itu apa? Hubal itu patung, ya. Jadi mendatangi patung yang bernama Hubal itu dengan membawa 100 binatang kurban yang diberikan kepada juru kunci. Jadi penjaganya. Patung itu ada yang jaga, ya. Jadi, orang Arab juga percaya berita-berita para kahin, araf dan munajjin. Apa kahin itu? Kahin adalah orang yang memberikan berita-berita tentang peristiwa mendatang dan mengaku mengetahui berbagai rahasia. Araf, ya. Orang Arab zaman jahiliyah itu percaya kepada araf. Apa araf? Araf adalah orang yang mengaku mengetahui barang-barang yang hilang. Ya, jadi orang yang mengaku-ngaku mengetahui barang-barang yang hilang, dicuri, yang hilang dicuri dan tahu siapa pencurinya atau barang-barang yang hilang. Jadi araf itu mengaku mengetahui barang-barang yang hilang. Orang Arab jahiliyah itu percaya. Lagi orang Arab pra-Islam juga percaya kepada munajjin. Munajjin adalah orang yang memperhatikan bintang, menghitung perjalanan dan posisinya untuk mengetahui kondisi dan peristiwa alam yang akan terjadi di masa mendatang. Kepercayaan bangsa Arab yang lain, ya, ada kepercayaan lagi. Orang Arab pra-Islam juga percaya pada tiarah. Apa tiarah? Tiarah yaitu sesuatu sebagai tanda kesialan atau keberuntungan. Jadi mereka percaya adanya tiarah, ya, sesuatu sebagai tanda kesialan atau keberuntungan. Bentuknya yaitu mereka mendatangi burung atau kijang. Jadi mereka mendatangi burung atau kijang. Jika burung atau kijang itu lari ke kanan, berarti mereka boleh melanjutkan rencananya. Tapi jika burung itu lari ke kiri, berarti mereka tidak berani melanjutkan rencananya, alias mereka langsung berhenti, ya, tidak mau meneruskan rencananya. Kepercayaan lainnya
Kepercayaan lainnya adalah mereka memerintahkan kepada selain penduduk tanah suci atau Makkah apabila melakukan tawaf harus memakai pakaian al-hums. Jadi orang selain penduduk tanah suci apabila melakukan tawaf harus memakai pakaian yang namanya al-hums. Jadi al-hums itu pakaian tawaf untuk selain penduduk tanah suci. Kondisi keagamaan masyarakat Arab sebelum Islam memiliki keyakinan animisme. Ialah sebuah faham yang beranggapan bahwa setiap benda mempunyai roh dan roh tersebut memiliki kekuatan gaib yang disebut mana dan dikenal sebagai kaum Watsani, yaitu kaum yang menganggap Tuhan mereka dalam bentuk patung-patung sembahan. Patung-patung tersebut dianggap sebagai perantara dengan Tuhan. Mereka percaya akan Tuhan yang Maha Esa. Namun mereka juga meyakini adanya roh-roh penguasa yang dianggap dan diperlakukan sebagai Tuhan. Berbeda dengan Islam yang mengajarkan untuk mengesahkan Allah dan hanya kepada Allah kita beribadah tanpa perantara apapun. Sebelum Islam datang, penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam dan Jazirah Arab telah dihuni oleh beberapa agama. Bangsa Arab sebelum Islam telah menganut agama yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Kepercayaan ini diwarisi oleh turun-temurun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepercayaan ini disebutkan dalam agama sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Al-Quran menyebut agama itu dengan Hanif, yaitu kepercayaan yang mengakui keesaan Allah sebagai pencipta alam, Tuhan yang memberi rezeki dan sebagainya. Kepercayaan yang menyimpang dari agama yang Hanif disebut dengan wasniyah, yaitu agama yang mempersyariatkan agama yang mempersekutukan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada adanya ansab mereka mensekutukan Allah dengan barang lainnya. Mereka menyembah kepada batu, pada patung Ada yang namanya ansab. Ansab itu batu yang memiliki bentuk. Ada patung yang terbuat dari batu, yaitu ausa. Ausa adalah patung yang terbuat dari batu. Mereka juga menyembah patung-patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, logam, dan semua patung yang tidak terbuat dari batu. Namanya asnam. Anak-anakku yang salih-salihah, kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kita hanya boleh menyembah Allah kita karena kita orang Islam itu hanya menyembah Allah. Kita tidak boleh menyembah berhala. Kita tidak boleh mensekutukan Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah. Sekian pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak, Tuhan kita itu siapa sih? Tuhan kita itu namanya Allah, itu Tuhan kita.
Allah. Kalau nabi kita namanya nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak selalu rajin sholat ya, membantu orang tua, dan rajin belajar. Sekian, mohon maaf apabila ada kurang dalam keterangan ataupun kesalahan, mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.